Tani juga begitu, siapa aja yang mampu mau menghasilkan produk-produk unggulan, unggulan, jadi mereka the best product. diberi kesempatan. Tanpa diundang, masyarakat pasti datang. Saya sedih sekali seperti itu, dan mari kita buktikan bahwa pertanian itu tidak kotor. Iya. Banyak sekali contoh bahwa lulusan di luar negeri, elektro, arsitek, sekarang menjadi petani yang sangat berhasil. Pertanian bahkan Ini pertanian modern. pertanian modern. Ya, itu mungkin yang perlu dibuat oleh pemerintah. Semangat pagi, sahabat ALC, dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam acara ALC Talk. Sahabat ALC pasti sudah sangat familiar atau kenal dengan sebuah produk kuliner yang benar-benar digandrungi anak muda masa kini. Apalagi kalau bukan mie kober. Hari ini ALC menghadirkan sosok di balik mie kober. Siapakah dia? Tidak lain adalah Ide Bagus Hartawan atau lebih sering disebut Gusde Kober. Ya, di sebelah saya sudah hadir dengan senyumnya yang khas, gaya mudanya, karena memang masih muda. Apa kabar Gusde? Selamat pagi, baik Pak Baskara. Selamat pagi untuk semuanya, sahabat petani. Ya. Jadi Gusde Kober menekuni usaha kuliner sebetulnya sudah sejak lama. Sebelum saya mengungkap atau meminta dia bicara tentang kisah suksesnya di mie kober, kita tentu perlu tahu apa peristiwa sebelum menjadi seorang pengusaha kuliner. Silahkan Gusde, apakah ada kisah sebelum menekuni mie kober? Silahkan. Semangat pagi keluarga besar ALC, teman-teman ALC semuanya. Saya berkecimpung di dalam usaha kuliner didasari dengan beberapa banyak faktor ya. Jadi yang pertama, karena pengalaman saya juga di bidang hospitality tadinya, betul. Tapi yang menyangkut hospitality yang general, yang luas. Kemudian melihat kebutuhan dari manusia itu sendiri yang butuh makan setiap harinya, dan potensi akan bisnis kuliner yang saat itu masih merangkak naik, sekarang sudah luar biasa bisnis kuliner itu, sehingga saya berusaha untuk menampilkan kuliner yang tidak biasa. Jadi kami menampilkan, menyuguhkan kuliner yang terjangkau bagi seluruh kalangan, dari anak SD sampai anak SD bahkan anak SD, jadi anak SD sampai ke jenjang keluarga. Oke. Jadi mereka akan menikmati hidangan yang terjangkau, sehingga mereka tidak takut akan bayar mahal. Tetapi konsep kita konsep yang terjangkau tapi tidak murahan. Jadi kita memilih segala sesuatu bahan didasari oleh kualitas yang super. Kualitas yang super. Nah, untuk itu Astungkara bisa terwujud sampai saat ini. Walaupun sampai saat sekarang ini banyak sekali saingan, kompetisi ya. Saya tidak bilang saingan, jadi berkompetisi, sehingga ini mau tidak mau memajukan kondusivitas kuliner yang ada di Bali, terutama di Denpasar. Jadi kunci suksesnya antara lain bagaimana seorang Gusde menjanjikan menu berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi yang tidak kalah penting, atmosfernya benar-benar membuat semua tamu itu menjadi nyaman gitu ya. Itu antara kunci suksesnya ya. Boleh saya tahu sedikit Gusde, hingga saat ini ada berapa gerai sudah mie kober kalau kita bicara di Bali atau di Denpasar lah dulu ya? Kalau di Denpasar ada sekitar 12 gerai ya. 12 gerai di Denpasar. Semua
kita satu grup gitu menyokong ini. Ya. Gitu. Kalau kita bicara jumlah SDM, manpower yang berhasil diberdayakan, itu berapa banyak mereka? Ya kalau satu outlet kira-kira kita butuh sekitar 30 orang. 30 outlet, kalau dikalikan dengan 12, ya sekitar 300-400. 300-400 orang SDM. Tentu sebuah capaian yang luar biasa. Jadi disinilah visi besar dari Gus D sendiri, bahwa apa yang dia rintis tidak semata-mata untuk dirinya, tetapi bagaimana pemberdayaan masyarakat, anak muda khususnya, itu benar-benar menjadi prioritas dari Mikober gitu ya. Gus D, di balik sukses Mikober yang semakin berkibar, Gus D hari ini saya dengar-dengar juga sedang mencoba menjamah usaha di bidang agro, atau lebih spesifiknya pasca panen ya. Boleh diceritain sedikit Gus D? Oke. Nah, dari perjalanan pengalaman dan aktivitas keseharian bergelut di bidang kuliner, sehingga kita melihat tren hidup masyarakat sekarang, apalagi di tengah pandemi seperti ini, lebih mementingkan hidup sehat melalui makanan sehat. Hidup sehat melalui makanan sehat. Ya. Jadi hidup sehat melalui lifestyle, health lifestyle. Sehingga dibutuhkan banyak bahan-bahan makanan yang berkualitas. Sumber-sumber bahan makanan yang berkualitas. Ya. Dari sekian banyak bahan makanan yang berkualitas, salah satunya yang concern sekarang masyarakat adalah makanan yang tanpa pestisida. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Oke, ya. Jadi fresh from the farm gitu yang jadi incaran sekarang. Dan ini sesuai dengan visi dari keberadaan Mikober sendiri, quality, terjangkau, nyaman. Betul, betul. Lanjut, Gus D. Oke, jadi sehingga kami concern terhadap itu. Dan lebih mengapresiasi customer, mengapresiasi masyarakat yang ke arah sehat itu, yang mana kita tahu sendiri bahwa semakin hari kalau kita tidak ada gerakan seperti itu, akan environment ini akan tambah rusak karena perhatian terhadap itu berkurang atau kurang gitu. Sehingga kita membuat suatu inovasi untuk nantinya betul-betul bahan itu yang kita produksi sendiri. Gitu. Jadi sejalan berkembangnya kebutuhan dari Mikober terhadap berbagai macam produk pertanian yang berkualitas, di situ kemudian Gus D mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah inovasi. Kenapa kita nggak produksi sendiri? Dengan demikian lebih terjamin kualitas, keberlanjutan atau sustainabilitasnya, bahkan juga ada unsur pemberdayaan di situ. Betul. Saat ini dimulai dengan komoditi apa saja dan berapa luas, di mana lokasinya, berapa SDM yang diajak terlibat dalam proses produksi itu? Ya, untuk kami punya konsep mengenai produksi ini ya. Kami akan bangun nanti di sekitar di Bangli, kawasan Bangli, kawasan Bangli, sehingga kita selain bisa menjaga kualitas kebutuhan bahan yang kita perlukan, juga memberikan dampak ke masyarakat, edukasi ke masyarakat, itu yang paling penting, sehingga kita bisa sinergi dengan masyarakat setempat yang nantinya bisa mensupport kita. Jadi ada beberapa benefit yang mereka terima, kita juga di sana, kehadiran kita juga berdampak positif terhadap masyarakat itu. Produk yang dimulai atau komoditi yang saat ini dimulai apa aja ya? Kalau kita sekarang baru mulai di aneka sayur, buah sayur. Jadi misalnya selada, macam-macam selada, kemudian herb,
dan beberapa buah sayur seperti cabai gitu. Cuman kita masih merangkak, masih mulai startnya, mulai dari bawah lah ya. Jadi ini saya lihat juga kalau tidak kita mulai, kita tidak akan pernah mencapai sesuatu. Jadi kuncinya, jika ingin mencapai sesuatu, harus berani memulai. Betul. Gus D, ini tadi kan bicaranya bagaimana motif pemberdayaan sangat menonjol dalam konteks inovasi ini. Apakah ada peluang Gus D akan merangkul atau menjalin kerjasama dengan para petani? Tidak saja untuk konteks memenuhi kebutuhan Mycobear dan grupnya, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan market lain. Ya, itu peluang itu sangat terbuka ya. Maka dari itu kami merintis usaha ini, usaha agro ini dengan penuh semangat ya. Bahwa kita kedepannya akan butuh makanan-makanan, bahan-bahan makanan yang berkualitas. Sehingga ini akan menimbulkan permintaan yang cukup tinggi. Dan permintaan cukup tinggi ini tidak bisa kita sendiri. Betul. Nah, di samping itu kita juga punya kewajiban untuk ke masyarakat untuk mengedukasi cara bertani yang modern. Sehingga kesan momok kita sudah tahu semua bahwa anak muda itu nggak akan mau ke tanah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita akan tantangan ini justru ya. Justru tantangan yang akan kita usaha ini akan kita mulai, semoga berhasil sehingga kita bisa mempengaruhi, memprovokasi tanda kutip secara positif anak-anak muda yang tadinya pikirannya bahwa petani itu panas di tengah hari, kemudian petani itu kotor. Dan bertani itu tidak happy. Nah, kita sekarang merubah paradigma itu. Yang poin utama adalah pertanian itu membuat Anda happy. Jadi begitu Anda mengamati pertumbuhan itu saja sudah bikin happy gitu. Betul. Nah, kita akan mengajak ini di samping dampak ekonominya secara jelas sudah. Secara jelas asalkan mereka sudah mengikuti arahan kita, tidak menggunakan pestisida, SOP-nya benar, cara penanganan pemeliharaannya benar. Jadi kita akan rangkul itu semua dan fasilitasi itu semua. Semoga berhasil. Ada sebuah visi besar yang ada pada motif Gus D, selain tentu saja ingin memastikan suplai bahan pangan yang berkualitas, adalah bagaimana merubah stigma tentang pertanian. Betul. Bahwa pertanian itu dulu identik dengan kotor, panas, tidak ada kepastian, tidak ada gengsi. Dengan pendekatan ini, Gus D ingin merubah itu semua. Pertanian lekat dengan teknologi, pertanian lekat dengan kebahagiaan, kan begitu ya. Nah, ini sebuah menurut saya, menurut kita semua tentu saja ini sesuatu yang luar biasa yang pantas diduplikasi oleh semua kalangan. Nah, dalam konteks pendampingan sehingga pemuda yang terlibat atau para petani yang terlibat, sejauh mana pemerintah diajak berkolaborasi? Karena pemerintah punya PPL. Apakah Gus D juga melibatkan peran pemerintah di situ? Baik, sejauh ini kami belum sampai ke sana. Tapi kita di kalangan pengusaha muda yang bergerak di bidang agro ini berharap sekali bahwa pemerintah itu concern terhadap ini. Sekarang pemerintah mudah-mudahan saya salah hanya concern pada pertanian konvensional. Memang ada sedikit ada gerakan dari pemerintah, namun itu belum cukup untuk menyambut baik gerakan petani-petani modern ini yang dimana barangkali dengan munculnya dukungan dari pemerintah ini nanti kita harapkan bahwa anak-anak muda itu tidak semuanya ke kota larinya gitu. Dia boleh digambarkan sedikit Gus D. Tadi kan Gus D bilang pemerintah masih lebih banyak
fokusnya justru kepada pertanian yang konvensional. Konvensional. Padahal sisi lain, pertanian konvensional nggak diminatin sama anak muda. Betul, betul, Pada sisi yang lain lagi, kita ingin anak muda terlibat. betul. Ada perspektif menurut Gus D, pertanian modern itu seperti apa? Oke, Nah, pertanian modern itu pertanian yang bisa dikontrol. dikontrol. Ya, jadi pertanian yang bisa menjaga sustainable Keberlangsungan produksinya, produksi. keberlangsungan. Oke. Jadi Kemudian- pertama bisa dikontrol. Oke. Ya, kemudian sebetulnya pertanian modern itu pertanian yang lebih efisien Efisien. sehingga membuat outputnya itu Hmm. murah, bisa terjangkau oleh masyarakat. HPP-nya rendah, HPP-nya rendah, volume produksinya dan kualitas produksinya bagus. bagus, Oke. bisa dijaga, Oke. jadi tidak tergantung pada alam Iya. sepenuhnya. Memang tergantung, tapi tidak Tapi tergantung tidak sepenuhnya. artinya di sini harus ada elemen teknologi. Betul. Oke. Ya. Oke. Nah, sehingga ini membuat menarik Ya. kepada Anak muda. anak-anak muda ini sekarang. Mhm. Gitu, Pak. Di mata Gus D sendiri, kalau ketika kita bicara kebutuhan pangan di Bali, yang selama ini Bali kita tahu dinabobokkan oleh turisme. Hampir semua orang berpikir bekerja di sektor atau berkarir di sektor pertanian. Nah, pasca kita atau dalam situasi kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19, prospek dunia pertanian kita dengan modern itu bagaimana menurut Gus D? Kalau sebelum kita kebetulan memulai ini sebelum pandemi. Sebelum Ya, pandemi, sebelum oke. pandemi. Ya, ya. Pada saat itu kita sudah mulai mensosialisasikan ke masyarakat di sosial media dan Ya. lain sebagainya. Dan responnya luar biasa menurut saya, luar biasa sekali. Luar biasa responnya. Dari Jadi- mana saja nih respon? Jadi kalau kita- dari anak muda dan dari kalangan pedagang-pedagang kecil. Oke, Ya. oke, oke. Jadi saya juga ingin mengajak merubah paradigma generasi muda yang terlibat dalam agro ini. Ya. Jangan kiblat pemasaran kita pada hotel-hotel, villa dan lain sebagainya itu. Nah, Ya, ya. kita justru bisa ambil bagian di begitu banyak permintaan Ya. di kalangan kuliner-kuliner jalanan ini yang Ya. yang disebut street food ini ya. Street food, Ya, oke. jadi mereka akan lebih turnover-nya akan lebih tinggi. Kemudian pembayarannya juga tidak begitu lama seperti Oke. di hotel, bisa 2-3 3 bulan, bulan, baru dibayar. ya, tapi justru di konsumen atau bayar-bayar yang street. Betul, Aha. ya banyak sekali aturan Oke. mainnya. Oh. Sementara yang banyak itu di depan mata kita, di samping kita itu banyak permintaan. Oke, oke. Di situ kalau misalnya kita bisa menyediakan bahan yang berkualitas, dan tadi itu karena kita teknologi, Ya. HPP bisa ditekan, Ya. dan ini akan membuat terjangkau mereka membeli di kita. Oke, oke. Nah, itu banyak sekali, Pak. Banyak Oke. sekali respon-respon seperti itu yang Hmm. yang kita melihat, wah ini kita sudah menduga tadinya ini pasti akan peluang besar sekali. Nah, peluang ini yang harusnya anak-anak muda kita ambil. Jadi poinnya, Ya, oke, pariwisata tetap kita dukung biar berjalan, ya, tetapi tidak boleh mengabaikan pariwisata. betul. Anak muda, oke, boleh tetap punya atensi kepada dunia pariwisata, Ya. tetapi jangan melupakan potensi besar di dunia pertanian. Pertanian, kan, begitu ya. betul. Nah, Gus D, kalau kita bicara kembali kepada kasus COVID Oke. ya 19 yang benar-benar meluluh lantakkan Bali. Adakah sebuah konsep yang ingin Gus D tawarkan dalam konteks lokomotif ekonomi? Loh, dulu Bali boleh dikata poros ekonominya hanya ada di tourism, industri. Sementara industri pariwisata ini fragile, luar biasa sensitivitasnya terhadap berbagai isu. Ada sebuah paradigma yang ingin ditawarkan ke depan. Ya, kalau saya bisa berbicara dari pengalaman yang kita sudah kita jalani, bahwa Ya. apapun itu, mau wabah penyakit, Ya, ya bencana alam, Ya.
tourism anjlok, Ya, masyarakat itu masih tetap butuh makan. betul. Ya. Sehingga di awal-awal pandemi ini muncul sudah kelihatan dari mana sumber-sumbernya. Sekarang kan sudah orang sudah mulai membuka matanya bukan pada turisme aja, sekarang pada kebutuhan masyarakat sekitar. Ini ternyata datangnya dari sini. Ini ternyata datangnya dari sini. Itu sekarang sudah dipetakan bahwa kita sebetulnya di Bali sudah sangat jauh meninggalkan pertanian ini. Oke. Sudah sangat amat terlena sama pariwisata. Yang mana tadinya menariknya pariwisata karena ada perbedaan kurs itu ya. Jadi orang ngasih $10 sudah kalau dulu sudah 150.000 kan. Hanya $10. Orang cerita di desa, wah menarik sekali ini. Mereka sudah kalang kabut, sudah terbius, sudah lari ke pariwisata tanpa memikirkan bisnis sebetulnya yang mereka sustain, stabil. Pertanian itu tadinya mereka anggap bukan bisnis. Padahal kita melihat pertanian itu potensial bisnis potensial sekali. Oke, Gus D, sebelum kita berlanjut tentang prospek bisnis pertanian atau agrobis, kita break sebentar. Sambil menikmatin hidangan ala kadarnya ini. Ya. Terima kasih. Gus D, menarik tadi ada satu catatan yang saya simak. Betapa prospeknya sektor pertanian sebetulnya di masa yang akan datang. Saya juga dengar Gus D sempat berkeliling ke beberapa negara. Tentu tujuannya bukan sekedar traveling. Saya yakin seorang Gus D pasti ada motif-motif bisnis untuk memotret kebutuhan. Saya juga dengar belakangan Gus D mulai berpikir atau membuat terobosan di pasca panen. Seperti apa kegiatan pasca panennya? Saya dengar ada mencoba membuat dry fruit dan lain sebagainya. Diawali itu dari banyak kisah petani yang pada saat panen berlimpah, mereka menghadapi masalah harga rendah sekali. Nah, tentu itu tidak bisa kita lawan dan mereka juga tidak ada kemampuan untuk melawan itu semua karena itu mekanisme pasar. Nah, tapi pada saat harga turun dan suplainya banyak itu, kita mencoba untuk berbuat sesuatu yang lebih bisa membuat produk itu mempunyai nilai tambah. Nilai tambah. Sehingga kita mencoba untuk membuat salah satunya dried fruit. Dry fruit ya? Dry fruit. Oke. Jadi dried fruit itu bisa bertahan lebih lama. Kemudian bisa membuat makanan itu nutrisinya kompak. Jadi hanya tertinggal nutrisi aja. Tapi dengan pengolahan yang benar. Jadi, dengan teknologi yang benar. Sehingga kita bisa membantu para petani. Untuk dry fruit, potensinya buah-buah apa saja yang kalau kita bicara yang dihasilkan Bali dan pantas dijadikan sebagai salah satu produk bagus adalah dry fruit. Sangat banyak. Dan hampir semua buah yang bisa kita dibuat dry fruit gitu. Apa teknologinya cukup mahal dan apa itu teknologi import? Memang di teknologi memang agak mahal di sana. Dan ini itu tadi jadi kalangan yang concern terhadap kesehatan yang mengkonsumsi ini. Tapi di masa depan nanti kita melihat bahwa ini adalah makanan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat semua dan bisa sustainable dan bisa membantu petani gitu. Jadi sahabat ALC, apa yang tadi disampaikan oleh Gus D adalah salah satu inovasi menjawab pasca panen. Betul. Kita tahu sendiri Bali ketika panen tiba, salak luar biasa banyaknya, harga luar biasa terjun bebasnya. Demikian juga produk-produk yang lain. Jadi dry fruit yang dirintis oleh Gus D mungkin ini adalah salah satu inovasi yang
benar-benar kita harus intensifkan. Betul. Nah, sekarang kita bicara intensifikasi pengolahan pasca panen. Tentu tujuannya adalah menciptakan nilai tambah. Betul. Boleh sedikit diterangkan, Gusti, bagaimana kita menjawab pasca panen, di mana buah begitu banyak di Bali, mulai dari jeruk, kintamani, salak, karangasem, dan lain sebagainya. Ya, permasalahan pasca panen ini ini yang perlu dorongan dari pemerintah. Oke, ya. Sehingga Jadi kehadiran pemerintah. betul, Oke. sehingga masyarakat atau pengusaha bisa ambil bagian di sini. Ya. Jadi pengolahan pasca panen banyak sekali contohnya ya, Betul. misalnya buat saus, Ya. kemudian Jus. jus, Ya. dan banyak sekali banget, yang banyak banget. Ya. bisa. Nah, ini mestinya pemerintah memfasilitasi dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi, sehingga dampaknya itu bukan di investasinya. Jadi dampaknya itu di hilir. Di hilir. Di hilir. Jadi kehadiran pemerintah dalam konteks hilirisasi, Ya, mulai dari penyiapan gudang di sentral-sentral produksi, betul. tentu saja gudang berteknologi ya. Betul. Karena hal ini memang nggak mungkin dari pihak petani yang bisa. Betul, ya. Nah, menurut Gus Di apa yang diharapkan? Seperti apa mesti pemerintah hadir, dan seperti apa pula bank selaku bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Gimana Gus Di? Iya, jadi teknologi-teknologi yang murah, Ya. jadi banyak teknologi yang tidak semuanya mahal. Tidak semua mahal. Dan Betul. teknologi yang bisa diterapkan di kalangan UKM-UKM yang ada di desa-desa. Misalnya saya pernah lihat di Kintamani, Ya. begitu berhasilnya binaan petani bawang di situ, Iya, iya. sehingga begitu saat mereka panen berlimpah, Betul. mereka mengolah langsung jadi Bawang goreng, bawang Pak. goreng, Kemudian apa namanya bawang yang fermentasi, fermentasi. dan lain sebagainya. Itu kan menjadikan nilai tambah Iya. bagi produk itu sendiri. Oke. Dan tidak ada produksi yang berlebihan, Iya, karena iya. langsung diolah, diserap dan sebagainya. Iya, iya. Nah, itu yang perlu didorong, macam teknologi apalagi Nah. di suatu desa yang potensialnya apa. Misalnya tomat, itu kan tidak begitu mahal sebetulnya untuk Iya. membuat saus yang berkualitas. Betul. Kemudian dia akan punya labeling lokal sendiri. Dan saus yang sehat, tentu Sehat, saja ya. Oke. dan dari potensial desa itu sendiri akan sangat menarik, Pak. Ya, ya. Sangat menarik. Sekarang aja mengenai madu dan Iya. lain sebagainya ya. Betul. Karena kita lemah di bidang packaging, itu kesannya madu kita murahan. Benar. Padahal lebih kualitasnya lebih tinggi dari madu Oke. negara lain gitu, Pak. Nah, sekarang Gus D, ketika kita bicara potensi produksi Bali terhadap berbagai produk buah-buahan, menurut Gus D, adakah peta yang lebih definitif, representatif? Maksudnya peta produksi. Saat ini kan problem kita antara lain nggak jelas wilayah mana menghasilkan apa saja, dalam jumlah berapa, terlalu potensi besarnya seperti apa. Gimana nih peta potensi produksi kita? Ya, sebetulnya peta potensi itu sudah ada dari dulu ya. Ya. Tetapi karena petani ini galau ya, bimbang, Ya, ya. jadi mereka cepat berubah dengan komoditas lain. Oke. Misalnya yang seperti saya punya kerabat di Mengani, Ya. tiba-tiba kopinya itu ditebang semua. Jeruknya ditebang semua. Dan ditanamin apa lagi Produk produk komoditi baru. baru. Nah, ini karena mereka putus asa, Iya, tidak iya. ada yang mendampingi Betul. ketika mereka menghadapi hama dan lain sebagainya. Padahal itu dengan treatment yang benar, tepat, Ya. sangat cepat di recovery. Ya, ya, seperti ya. itu. Ya. Nah, sekarang ini sudah mulai kan, di mana di negara misalnya ada Ya. kakao yang berlimpah, Betul. ada kelapa yang juga banyak menghasilkan di sana. Ya. Di Bangli ada durennya yang sekarang duren kane yang Ya. itu di Singaraja seperti itu. Ya. Potensi ini yang perlu dikembangkan, dan jangan takut bahwa
kita tidak ada pasar di Bali. Buktinya dari luar itu masih menyerbu ke kita, artinya kan Bali itu masih Iya. masih tinggi pasarnya. Artinya gini, peta potensi itu kembali direvitalisasi, lebih jelas gitu ya. Berapa lahan di Bali, lahan pertanian maksudnya, Ya. berapa lahan pertanian berpengairan teknis, berapa lahan pertanian berpengairan non teknis dan tegalan dan lain sebagainya. Ini mesti dipetakan dulu kan, sehingga dari situlah kemudian kita tahu, oh kita mampu menghasilkan komoditi A sekian banyak dengan jumlah petani. Nah, menurut Gus D, sudahkah terintegrasi peta atau big data ya kita sebut itu? Belum, Belum, karena yang kita lihat sekarang kan mereka sendiri-sendiri, ya mereka sendiri menanam sendiri. Ya. Memang ada bantuan dari pemerintah, tapi tidak sepenuhnya gitu. Kadang-kali karena anggaran di pemerintah kurang dan guidance untuk melihat pertanian ini ke depan, mereka juga belum ada bayangan. Betul. Sehingga di sana aja, jadi lokal-lokal. Apa perlu pemerintah membuat sebuah program khusus dibandingkan kita meraba-raba sesuatu yang tidak jelas? Lebih bagus pemerintah juga membuat sebuah program pemetaan potensi pertanian dimulai dari desa. Betul. Betul, di desa itu ada biasanya di gambaran umum ada sekian apakah itu sudah masih ada seperti itu? Nah, gimana menurut Gus D? Ya, itu harapan kita harus ada seperti itu. Yang bisa melakukan itu nggak swasta, pemerintah. Karena pemerintah punya kepentingan pertanian di Bali ini muncul dengan karakteristik masing-masing. Sehingga itu seperti Pak Bas bilang harus dipetakan. Nah, ini potensinya nanam alpukat misalnya kan. Terus tiba-tiba dia nanam cengkeh gitu kan, apakah benar itu kan mereka nggak tahu. Nah, ini yang perlu dipetakan, rekomendasi apa yang perlu itu. Gus D, saya pernah juga menikmatin traveling tapi sebetulnya kerja di sebuah negara. Di situ sebuah kawasan tidak in general disiapkan pupuknya, pokoknya pupuk A, tidak seperti itu. Posisi petani ketika dia berhadapan dengan supplier pabrikan adalah seperti pasien dengan dokter. Jadi si petani akan mengembangkan apa, maka contoh tanahnya dibawa dulu ke lab itu. Kemudian lab itulah memetakan, oh unsur haranya masih sekian, kekurangannya apa. Apa bisa kita lakukan itu? Sangat bisa, Mir. Sangat bisa. Kita punya lab. Iya, Kita punya alat ukur mengenai potensi tanah itu kita punya. Jadi sebetulnya kita punya. Ahli-ahli kita punya. Tetapi tidak dimanfaatkan. Bahkan di Dinas Pertanian saya dengar dari Iwan, ada storage besar sekali, nganggur di situ. Karena dibuatnya di Denpasar. Lah. Nggak worth it gitu loh. Kita harusnya buat itu di sentra-sentra itu. Sentra-sentra produksi. Jadi sarannya Gus D atau pemikiran kita, di setiap sentra-sentra produksi komoditi, mesti ada semacam terminal agro. Betul. Yang di situ dilengkapi dengan gudang, berteknologi, dan juga ada tenaga-tenaga pendamping. Gitu ya. Nah, berikut Gus D, pertanyaannya adalah, selalu klasik ini, ketika musim panen tiba, hasil produksi tak terserap. Gimana hadirnya pemerintah dan mitra-mitranya untuk menjadi off-taker? Gimana menurut Gus D? Mesti dilakukan seperti apa? Karena off-taker inilah yang memastikan Anda memproduksi ini, saya beli dengan harga ini, sudah jelas semuanya. Sehingga sekali lagi ada kepastian. Gimana mesti itu dilakukan? Ya bisa dilakukan seperti itu, tapi pemerintah sebetulnya bisa menjadi seperti, selain off-taker ya. Selain off-taker. Dia bisa menjadi mengkurasi produk-produk unggulan mana yang direkomendasi dan mereka membuatkan satu etalase. Inilah produk unggulan Bali. Gitu. Ketika ada buyer, hotel, restoran, pedagang kaki lima pun melihat data itu bahwa ini produksinya sekian, di sini apa aja yang diproduksi itu sudah jelas. Bank data lengkap. Ya, bank data. Ada etalase. Ya. Karena kalau sebagai off-taker itu kan perlu dana yang besar kemudian harus perlu pemikiran setelah kemana dipasarkan. Dipasarkan. Dalam berapa banyak diolah dalam bentuk produk olahan kan gitu ya.
Nah, kemudian kalau seperti yang tadi saya bilang bahwa ada etalase produk-produk unggulan seperti itu, tapi jangan di kantor Iya. dipajangnya gitu, di Di mana mestinya etalase itu? supermarket. Nah, Supermarket. kita bisa contoh di Thailand. Oke. Thailand itu ada corner namanya Royal Farmer. Royal Farmer, Ya. ya. Jadi pertanian yang dibina oleh keluarga Keluarga istana. ya. Ya, di sana dilihatkan bahwa begitu bagus cantik-cantiknya produk itu. Oke. Dan di sana ada data juga bahwa ini ditanam di mana, berapa produksinya, apa aja, siapa aja yang nanam itu akan lebih menarik. Jangan saat pameran baru dipajang. Itu nggak bisa. Jadi kita tidak seremonial atau Selain di supermarket atau di pasar-pasar, apakah Bali perlu semacam pasar induk yang fungsinya sebagai etalase itu tadi? ya perlu banget ya. Perlu banget. Pasar itu perlu sekali. Di mana gitu. mestinya itu dibangun dan siapa mestinya yang memulai itulah? Kalau melihat negara-negara lain ya, Nah, ada satu hamparan parkiran misalnya Iya. yang tidak dipakai Sabtu Minggu, ya, mereka reguler buat itu Sabtu Minggu. oke. Jadi pemerintah memfasilitasi dengan bot-bot yang mereka subsidi ke petani. Ya. Nah, petani juga begitu, siapa aja yang mampu mau menghasilkan produk-produk unggulan, Jadi mereka the best product. diberi kesempatan. Tanpa diundang, masyarakat pasti datang. Pasti datang, nggak mungkin nggak. Ya. Karena di sana dengan sekali aja terus dan kontinu itu berlangsung, Ya. itu akan menjadi acara mingguan bagi Betul. keluarga. Jadi Melihat produk pertanian, dampaknya banyak sekali, banyak Bapak. multiplier efeknya banyak. Banyak sekali. Jadi keluarga bawa anak kecil, Ya. gimana pertanian itu dia tahu. Gitu. Tidak hanya main gadget aja kan, yang seperti sekarang. Mereka bisa diedukasi, wawasannya dibuka. Oh, begitu indahnya pertanian itu. Oke. Gitu. Nah, Gus D, ini semakin menarik. Tapi sebelum kita berlanjut ke etalase dalam bentuk seperti apa, kita break dulu sesaat. Oke. Ya Gus D, tadi kita bicara tentang betapa pentingnya etalase, tidak saja sebagai sarana promosi sebetulnya, tetapi dia juga sebagai sarana edukasi, bahkan rekreasi. Etalase ibaratnya adalah sebuah showroom yang menampilkan karya-karya terbaik dari anak petani, kan begitu ini. Produknya tentu saja adalah aneka komoditi pertanian. Kalau kita bicara di kawasan Bali atau dalam hal ini Renon, atau kita juga lihat ada terminal yang di Baduk, boleh dikata nggak berfungsi. Ya. Ada juga beberapa terminal Batu Bulan, terminal di Gianyar. Misalnya. Menurut Gusti ini mesti diapain ini? Ya seperti Ibu Sri Mulyani bilang ya, biarkan aset itu bekerja. Aset itu bekerja, Ya, jangan jadi biarkan aset itu menganggur. Dan jangan biarkan aset itu menjadi cost center ya. Ya, tapi dia menjadi profit center. Ya, profit center. Nah, itulah dalam rangka itulah kita harus menginventaris aset-aset mana yang tidak produktif ya. Sepanjang itu mampu menghasilkan dan berdampak bagi masyarakat luas, bagi pelaku-pelaku usaha kecil, itu kita harapkan dapat dimanfaatkan seperti yang tadi terminal yang kosong, di sentral parkir misalnya kosong. Kita ambil allotment Sabtu Minggu aja. Betul. Ya, Sabtu Minggu aja. Banyak sekali pasar-pasar weekend market ya. Begitu ramenya di bahkan sekali-sekali di art center kalau memang tidak ada kegiatan berkesenian pun, karena bertani adalah sebuah berkesenian sebetulnya. Betul, ya. Berikut Gus D, tadi menarik bagaimana kita mengoptimalkan fungsi aset. Jangan biarkan aset itu menjadi cost center, tapi biarkan atau olah dia menjadi profit center. Di kawasan non banyak lahan pemerintah yang tanda kutip belum termanfaatkan. Banyak pula lahan-lahan milik perorangan belum termanfaatkan. Satu contoh misalnya yang sangat disayangkan, ada lahan 4,3 hektar misalnya di Renon. Itu kalau dijadikan etalase komoditi pertanian yang rutin, kalau di Jepang itu ada namanya food table, tiap 6 bulan sekali
pemerintah benar-benar menyiapkan event dengan kemasan yang luar biasa, menampilkan karya-karya terbaik, tidak saja komoditi produk mentah, tapi produk olahan luar biasa. Gimana menurut Gus D kalau kita bicara seperti itu? Ya kalau saya melihatnya aset-aset atau area-area yang sudah terbentuk ya. Ya, Misalnya kalau parkir kan sudah padat betul. ya, sudah tinggal isi bot-bot dan lain sebagainya. Nah, seperti misalnya kalau art center itu bisa dipakai, Iya. diperhitungkan bagaimana daya tampung parkirnya dan lain sebagainya. Kalau sentral parkir seperti itu. Iya. Kalau tanah yang kosong barangkali perlu investasi lagi. Yang Betul. ini yang agak berat bagi Iya. mungkin pelakunya untuk menjalankan itu. Iya. Tapi yang tempat-tempat parkir yang seperti itu, bekas terminal yang sudah ada lahan parkirnya, Iya. itu cepat kita bisa realisasikan gitu. Oke, jadi jangan pernah membiarkan terminal jadi Ya, rumah hantu, betul, ya. tapi jadikan dia rumah agro. Iya. Nah, gitu ya. Jangan pernah juga membiarkan lahan-lahan di kawasan-kawasan strategis kosong melompong, seperti tanpa punya manajemen, ya. Padahal itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang merusak view kan gitu ya. Iya, betul. Oke, sekarang satu lagi Gus D, sebelum kita akhiri. ALC punya konsep urban farming. Karena kita tahu di Bali ini hampir semua kecamatan, bahkan desa pun sudah sebetulnya jadi kota. Lahan-lahannya sempit. Bagaimana mestinya pemerintah dalam hal ini menggaungkan urban farming sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan ketahanan pangan. Gimana Gus D? Ya, urban farming ini kan sudah muncul ya di mana-mana, apalagi saat pandemi ini ya. Iya. Dan pemerintah, kita melihat di beberapa media, mereka sudah turun tangan. Betul. Tapi kita nggak tahu realnya apa bentuk dukungan Iya. mereka ke sana ya. Iya. Yang bentuk real dukungan ini yang perlu digalakkan. Oke. Saya kira kalau sudah menjadi menarik, orang akan mengikuti kan Ya, gitu. ya, ya. Nah, kebutuhan mereka yang harus perlu dipenuhi. Iya, iya. Misalnya kita membuat toko pertanian yang lengkap, misalnya Iya. seperti itu. Sekarang kan mereka bingung Masih, nih, iya, bingung, benar. kemana-mana dan cenderung membelinya online. Iya. Online itu dari mana? Dari luar, Pak, bukan Betul. dari Bali. Iya, iya, iya. Jadi kiriman Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, hampir sebagian besar dari Artinya Bali. pemerintah mesti turun tangan secara struktural maupun sistemik. Ya, Bagaimana lahir kebijakan dulu ya, bahwa urban farming menjadi sebuah program. ya. Yang kedua, secara sistem pemerintah membentuk komunitas-komunitas urban farming. Ya, Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, pemerintah hadir sebagai penampung tanda kutip, baik itu penampung dalam arti pasar dan lain sebagainya, sehingga pelaku-pelaku urban farming nggak perlu berpikir susah kemana betul. harus dipasarkan, Betul, kan betul. gitu ya. Nah, Gus D, udah panjang lebar kita bicara, dari berbagai dimensi kita bicara, semakin menarik. Meskipun demikian waktu yang memisahkan kita. Apa pesan Gus D terakhir ya kepada petani, kepada anak-anak muda yang baru tanda kutip melirik pertanian? Silakan. Baik. Baik, bagi anak-anak muda sekalian, jangan pernah sanksi menilai pertanian ini bukan masa depan Anda. Disinilah masa depan yang gemilang, yang perlu diambil. Ya. Nah, tidak perlu lagi kita mengambil hitung-hitungan yang terlalu ngejelimet ya. Dengan melakukan pertanian ini, banyak faktor yang kita bisa dapatkan, misalnya kebahagiaan di situ, Kebahagiaan, penghasilan yang sustainable, Sustain, tapi dengan pertanian yang tepat guna, ramah lingkungan. ramah lingkungan, berteknologi. Berteknologi. Jadi pertanian berteknologi itu belum tentu pertanian yang konvensional organik itu tidak berteknologi, semua berteknologi. Yang pertanian yang berteknologi tepat guna, bagaimana mengendalikan hama dengan teknologi dan lain sebagainya. Mari kita tekuni pertanian ini. Saya sedih sekali melihat sarjana pertanian, Pak,
yang datang ke tempat kami dengan orang tuanya. Aha. Pernah terjadi orang Iya. tuanya begitu semangat Iya, dan iya, iya. begitu senangnya anaknya akan berkecimpung, anaknya nggak mau. Ah. Padahal dia lulusan pertanian loh, lulusan pertanian. Ya. Saya ada berapa lima sarjana ada Ah. dengan berbagai kesempatan ke tempat kami. Mereka sudah berbinar-binar, tapi itu dia masih enggan, dia masih Belum tertarik, firm, ya, belum firm, masih ya. tertarik dengan bisnis kuliner yang bisa dipesan melalui online itu. Iya, iya. Nah, ini yang saya sedih sekali seperti itu, dan mari kita buktikan bahwa pertanian itu tidak kotor. Iya. Banyak sekali contoh bahwa lulusan di luar negeri, elektro, arsitek, sekarang menjadi petani yang sangat berhasil. Pertanian bahkan mulia sekali. Mulia, sangat mulia. Iya. Dan membuat happy loh, membuat happy bagi Selanjutnya bagi apa insan pelakunya. harapan kepada pemerintah? Ya, untuk pemerintah mohon didukung kami dengan barangkali membuat bagian tersendiri pertanian berteknologi. Ya. Jadi ada biro di pemerintahan di bawah dinas pertanian misalnya, Ya. ada satu biro yang khusus menangani pertanian modern. Pertanian modern. Ya, itu mungkin yang perlu dibuat oleh pemerintah. Baik, Gus D, luar biasa bincang-bincang ringan kita di ALC Talk hari ini. Sahabat ALC, ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan kepada sahabat ALC dimanapun Anda berada. Bahwa pertanian itu adalah sesuatu yang mulia. Dia sebagai sebuah way of life. Mengapa mulia? Karena petani dimanapun dia berada, dia selalu merawat bumi. Kedua, hasil pertanian dipersembahkan untuk manusia-manusia lain. Kedua, pertanian itu penuh dengan kepastian, tentu saja jika dirancang, didesain dengan mendekatkan teknologi di dalamnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, pertanian itu menciptakan kebahagiaan. Karena ada proses interaksi antara petani atau manusia dengan alamnya, dengan tumbuhannya. Proses kehidupan, bertumbuhnya tanaman benar-benar memang membahagiakan. Tetapi sekali lagi, kembali kepada kita semua, kita apakah terus-menerus harus tergantung dari pasokan luar, atau kita sekarang sudah mulai hidup mandiri dengan hasil pangan kita sendiri. Sahabat ALC dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang santai kita hari ini bersama seorang pengusaha muda, seorang yang punya visi besar, sekaligus juga seorang motivator di bidang pertanian modern. Kita tutup acara bincang-bincang ALC Talk siang hari ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.